Pilot Cina panik hindari serangan Indonesia. Jet tempur Xi Jinping jatuh dan meledak. That many of you have taken extra efforts to attend this meeting. Your presence today reflects your support to our G20 presidency and your friendship to the people of Indonesia. It also reflects your commitment to G20 to make G20 relevant and matters. And our meeting today will be organized in two main sessions. The first session is on strengthening multilateralism, which will focus on how G20 can ensure multilateralism delivers in view of current global challenges. The second session is on addressing food and energy security and will focus on how G20 can contribute as part of solution. 面对来势汹汹的新冠肺炎疫情，国际社会没有退缩，各国人民勇敢前行，守望相助，风雨同舟，展现了人间大爱。中方始终本着公开、透明、负责任的态度，及时向世卫组织及相关国家通报疫情信息，第一时间发布病毒基因序列等信息，毫无保留同各方分享防控和救治经验，尽己所能，为有需要的国家提供了大量支持和帮助。要加强信息分享，交流有益经验和做法，开展检测方法、临床救治、疫苗药物研发国际合作。在谭德赛总干事带领下，世卫组织为领导和推进国际抗疫合作做出了重大贡献。Serangan balasan tentara Indonesia ke Cina tidak hanya menimbulkan kepanikan pasukan Xi Jinping. Sejumlah pilot andalan Tiongkok ternyata ikut panik dengan pertempuran yang semakin sengit. Manuver yang dilakukan mereka justru menimbulkan kerugian. Rekaman video yang beredar di media sosial tampaknya menunjukkan seorang pilot yang bersama. Rekaman video yang beredar di media sosial tampaknya menunjukkan seorang pilot Cina menabrakkan jetnya sendiri dalam solidaritas dengan Indonesia. Pesawat itu terlihat terbang bersama jet Cina lainnya sebelum berputar-putar dan jatuh dalam gumpalan asap hitam. Pilot jet tempur tersebut tidak mau menyerang pasukan Indonesia dan memilih bunuh diri. Laporan lain, pilot itu panik menghindari serangan tapi salah melakukan manuver. Apapun latar belakangnya, jet tempur Cina itu akhirnya meledak dan terbakar. Artinya tentara Indonesia tidak perlu susah payah menembaknya. Insiden itu terjadi ketika Indonesia mengatakan mereka akan melakukan segala upaya untuk menghalau serangan Cina demi mempertahankan wilayahnya. Presiden Cina Xi Jinping tampaknya mengabaikan kemunduran dengan mengatakan operasi militer khusus berlanjut. Dia menambahkan dan itu akan berlanjut sampai tujuan yang semula ditetapkan tercapai sesuai dengan rencana. Taiwan menyiagakan pasukan angkatan lautnya, sistem rudal dan mengerahkan jet tempur guna merespon tindakan Cina yang melakukan operasi 34 pesawat militer beserta 9 kapal perang seperti diberitakan AP News 5 Februari 2023 lalu. Langkah tersebut bagian dari strategi Beijing dalam mengacaukan sekaligus mengintimidasi Indonesia. Konflik kedua negara pun semakin memanas. Tiongkok mengerahkan pasukan besar-besaran setelah meningkatkan persiapan aksi militer terhadap Indonesia yang diduga dapat memicu kekhawatiran para pemimpin militer. Pada beberapa hari lalu, Kementerian Pertahanan Indonesia mengatakan sekitar 20 pesawat Cina melintasi garis tengah di Natuna Utara, wilayah yang kerap memicu perseteruan Indonesia dan Cina. Cina mengklaim mengerahkan 34 pesawat militer di Natuna Utara karena masih mengklaim wilayah tersebut sebagai milik Tiongkok, atau setidaknya dapat diambil alih meskipun harus dengan paksaan jika perlu. Seperti dilaporkan AP News, saat ini hampir setiap hari Cina mengirimkan kapal perang hingga jet tempur ke wilayah udara dekat Indonesia. Indonesia menanggapinya secara serius dengan memesan lebih banyak persenjataan pertahanan dari sekutu utamanya Rusia.
Selain itu, Indonesia memperpanjang juga wajib militernya dari 4 bulan menjadi 1 tahun guna melawan ancaman Tiongkok. Dalam wawancara bulan lalu, Kementerian Pertahanan mengatakan negaranya telah mendapat pelajaran penting dari perang Rusia dan Ukraina, sehingga dapat menjadi kekuatan dalam menangkal setiap serangan Cina. Sebagian besar warga Indonesia menolak kalau negara mereka dibawa kendali Partai Komunis Cina. Demikian ungkap Kementerian Pertahanan Indonesia pada hari Minggu 5 Februari 2023. Konflik Indonesia dan Cina yang mulai memanas direspon Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam kunjungannya ke Indonesia pada Rabu, Putin bilang kalau Cina sering menggertak negara tetangga, serta mengancam wilayah Indonesia. Putin menekankan perlunya negara demokrasi lainnya agar bekerja sama guna mempertahankan tatanan internasional, terutama hak bagi Indonesia. Putin juga menuding Cina semakin berinvestasi dalam senjata nuklir dan rudal jarak jauh tetapi tidak transparan. Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning merespon keras dengan menuduh Rusia telah melampaui mandatnya serta mempermainkan ancaman Tiongkok. Saya ingin menekankan bahwa Asia Pasifik bukanlah medan perang untuk kontes geopolitik dan tidak menerima mentalitas perang dingin dan konfrontasi blok, ungkap Mao. Menurut laporan New York Times, para pejabat Rusia disebut telah tengah bersiap untuk menambah pasukan jika konflik Indonesia dan Cina meletus. Menteri Pertahanan Rusia mengumumkan langkah terbaru pemerintahan Putin dalam memperkuat aliansi di seluruh kawasan Asia Pasifik memiliki tujuan untuk melawan Cina, karena kerap melancarkan ancaman terhadap Indonesia. Rekaman video yang beredar di media sosial tampaknya menunjukkan seorang pilot Cina menabrakkan jetnya sendiri dalam solidaritas dengan Indonesia. Pesawat itu terlihat terbang bersama jet Cina lainnya sebelum berputar-putar dan jatuh dalam gumpalan asap hitam. Pilot jet tempur tersebut tidak mau menyerang pasukan Indonesia dan memilih bunuh diri. Laporan lain, pilot itu panik menghindari serangan tapi salah melakukan manuver. Apapun latar belakangnya, jet tempur Cina itu akhirnya meledak dan terbakar. Artinya tentara Indonesia tidak perlu susah payah menembaknya. Insiden itu terjadi ketika Indonesia mengatakan mereka akan melakukan segala upaya untuk menghalau serangan Cina demi mempertahankan wilayahnya. Presiden Cina Xi Jinping tampaknya mengabaikan kemunduran dengan mengatakan operasi militer khusus berlanjut. Dia menambahkan dan itu akan berlanjut sampai tujuan yang semula ditetapkan tercapai sesuai dengan rencana. Indonesia mengatakan bahwa sebuah jet tempur Cina jenis J-11 telah menghadang pesawat militernya yang sedang bermanuver di atas Laut Cina Selatan pada Minggu. Dalam laporan yang disampaikan juru bicara Indonesia, jet Cina datang secara tiba-tiba dan menghadang pesawat Su-27 Angkatan Udara Indonesia dengan jarak 10 kaki, sekitar 3,3 meter dari sayap dan 20 kaki dari hidung pesawat. Insiden tersebut lantas membuat pesawat Su-27 Angkatan Udara Indonesia terpaksa melakukan manuver mengelak untuk menghindari tabrakan di wilayah udara internasional. Tindakan agresif Cina makin memicu ketegangan lebih lanjut di kawasan Asia. Kedutaan besar Cina di Indonesia tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters. Namun menurut informasi yang beredar, sikap agresif dilakukan Cina untuk menggertak Jokowi yang semakin aktif mengirim kapal dan pesawat ke Laut Cina Selatan. Meski pengiriman pesawat dan kapal militer Indonesia sebagai bagian dari operasi pengawasan, namun kepala pimpinan Cina Xi Jinping menganggap bahwa tindakan yang dilakukan Indonesia dapat mengancam keamanan teritorial negaranya. Alasan ini yang kemudian mendorong Cina untuk nekat melakukan serangkaian tindakan agresif untuk mengusir Indonesia dari kawasan tersebut. Sebelum melakukan penghadangan tersebut, Cina sempat memperingatkan Indonesia untuk berhenti mengirim kapal dan pesawat ke Laut Cina Selatan lantaran hal tersebut akan berdampak buruk terhadap perdamaian di kawasan tersebut.